Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami akan membahas 5 raja yang berpengaruh pada masanya, serta mereka juga adalah ulama yang banyak pengikutnya. Mari kita simak video berikut ini. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah seorang ulama Wali Songo. Ulama ini juga merupakan Sultan Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Sunan Gunung Jati merupakan putra Sultan Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, Pangeran Mesir yang menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, karena kesungguhannya menekuni ilmu agama. Atas izin sang ibunda, Syarif Hidayatullah berangkat ke Mekah. Di Tanah Suci, Syarif Hidayatullah berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Beberapa waktu kemudian, ia ke Mesir untuk belajar kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syazili. Atas arahan dari Syekh Athaillah, Syarif Hidayatullah kemudian pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai. Selanjutnya, ia mengembara hingga sampai di pesantren Ampel Denta Surabaya untuk belajar kepada Sunan Ampel. Syarif Hidayatullah diminta oleh Sunan Ampel untuk berdakwah dan menyebarkan Islam di daerah Cirebon, sehingga banyak masyarakat Cirebon masuk Islam, dan pada akhirnya Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono III, Diponegoro diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja, karena beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai permaisuri, membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V, yang saat itu baru berusia 3 tahun. Pangeran Diponegoro pernah melancarkan perang kepada Belanda yang diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah pendiri dan Sultan pertama Kerajaan Pontianak. Ia dilahirkan pada tahun 1730 Masehi. Beliau merupakan putra dari Habib Husin, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. 3 bulan setelah ayahnya wafat pada tahun 1184 Hijriah, Syarif Abdurrahman bersama dengan saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari tempat kediaman baru. Waktu zuhur, mereka sampai di sebuah tanjung. Syarif Abdurrahman bersama pengikutnya menetap di sana. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kelapa Tinggi Segedong. Namun Syarif Abdurrahman mendapat firasat bahwa tempat itu tidak baik untuk tempat tinggal dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika menyusuri Sungai Kapuas, mereka menemukan sebuah pulau, yang kini dikenal dengan nama Batu Layang. Di pulau itu mereka mulai mendapat gangguan hantu Pontianak atau kuntilanak. Syarif Abdurrahman lalu memerintahkan kepada seluruh pengikutnya agar memerangi hantu-hantu itu. Setelah itu,
Rombongan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas. Menjelang subuh tanggal 23 Oktober tahun 1771, mereka sampai pada persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Setelah 8 hari menebas pohon di daratan itu, maka Syarif Abdurrahman lalu membangun sebuah rumah dan balai, dan kemudian tempat tersebut diberi nama Pontianak. Akhirnya pada tanggal 8 bulan Sya'ban 1192 Hijriah, bertepatan dengan hari Senin dengan dihadiri oleh Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu dan Matan, Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Yang dipertuan besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim II, lahir di Siak Sri Indrapura, Riau, pada tanggal 1 Desember tahun 1893 dan meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada tanggal 23 April tahun 1968, pada umur 74 tahun. Beliau adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ayahandanya adalah Sultan ke-11 yang bergelar Sultan Asyaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin yang memerintah selama 19 tahun, yaitu dari tahun 1889 sampai tahun 1908. Sebagai calon pengganti ayahnya, ia dididik sebagaimana lazimnya adat istiadat raja-raja, meliputi aspek fisik, mental spiritual atau kerohanian dan kecerdasan. Di masa pendidikannya Sayyid Kasim dikirim ke Batavia dan melanjutkan pendidikan tentang hukum Islam. Di sana beliau berguru kepada Sayyid Hussein Al-Habsyi yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang pergerakan nasional. Selain belajar mengenai hukum Islam, ia juga menuntut ilmu hukum dan ketatanegaraan dari Profesor Snouk Hurgrun. Masa penempaan diri selama 11 tahun dari tahun 1904 sampai tahun 1915 di Batavia yang saat itu merupakan pusat pergerakan nasional, telah menanamkan kepada Sayyid Kasim semangat kesatuan, semangat kemerdekaan dan semangat untuk menentang penjajah. Dalam usia 21 tahun Sayyid Kasim dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke-12 dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin. Kekhawatiran Hindia Belanda timbul karena pewaris kerajaan adalah orang yang berpendidikan dan progresif. Oleh karena itu, pengangkatan Sultan Syarif Kasim II kurang disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Datuk Empat Suku, yang merupakan Dewan Kerajaan, tetap menghendaki Sayyid Kasim menjadi Sultan. Akibatnya Hindia Belanda mulai mengecilkan arti dan fungsi Dewan Kerajaan dan kemudian akhirnya Dewan Kerajaan dihapuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Datuk Empat Suku tidak berfungsi lagi, penghasilan hutan tanah yang disebut pancung alas tidak boleh lagi dipungut. Dari hari ke hari tekanan oleh pihak Hindia Belanda semakin terasa dan meresahkan rakyat. Sultan Syarif Kasim II semakin menentang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik, karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi. Sultan Taha Saifuddin atau dikenal dengan Raden Taha Ningrat, lahir pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Kerajaan Jambi. Dia merupakan putra dari Sultan Muhammad Fahruddin yang biasa dijuluki Sultan Kramat dan menjabat sebagai raja di Kerajaan Jambi. Pada tahun 1841 dia diangkat sebagai Pangeran Ratu Kerajaan di bawah kekuasaan Sultan Abdurrahman. Sejak itu, dia menunjukkan sikap menentang kepada bangsa Belanda, dan terbukti ketika kapal-kapal Amerika berlabuh di pelabuhan Jambi. Dia bernegosiasi mengajak Amerika untuk bekerja sama melawan Belanda, namun usahanya kandas.
Di sela-sela menyusun strategi untuk melawan Belanda, dia berdakwah untuk menegakkan Islam di Melayu. Dengan cara ini Sultan Taha bisa menambah pasukan dan mengobarkan semangat kebangsaan. Dia berguru kepada Kiai Haji Abdul Majid bin Muhammad Yusuf. Beliau adalah ulama besar Jambi yang menyebarkan Islam di tanah Melayu. Pada bulan April tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil membasmi markas Sultan Taha. Dalam penyerbuan ini Sultan Taha terbunuh pada usia 88 tahun. Jasadnya dimakamkan di Muara Tebo dan dijadikan makam pahlawan nasional. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi studi awal dalam memahami sejarah.